Aku dan suamiku kompak mengerjai kakaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Bun, lagi apa nih? Apa kabar? Maaf ya Bun, udah lama nggak nongol. Semoga Bunda-Bunda tetap setia menunggu video aku ya. Maaf banget loh Bun, bener-bener lagi sibuk di dunia nyata. Semoga Bunda-Bunda nggak bosan nunggu ya. Terima kasih banyak Bun. Yeni, panggil seseorang. Yang aku sudah hafal betul itu suara dan nada siapa. Mas, kakakmu lagi tuh. Jam segini udah datang. Kira-kira mereka itu siap-siap jam berapa ya mas? Ini lo baru jam 6. Tapi udah datang ke sini mau sarapan. Keluhku pada Mas Angga. Ya, emang kayak gitu kan kebiasaan. Mbak Reni dan keluarganya. Kamu kayak belum hafal, jawab Mas Angga. Tapi kan mas, aku masak aja belum selesai. Masa jam segini udah datang minta sarapan sih? Kebangetan, gerutuku kesal. Ya udahlah, kita kasih aja apa yang ada. Kalau mau ya biar dia makan, kalau nggak mau ya biar pulang, jawab suamiku enteng. Sebenarnya aku agak kesal dengan jawabannya. Tapi ya mungkin dia tidak enak dengan kakak kesayangannya itu. Dan akhirnya Mbak Reni beserta rombongannya sudah sampai di dapur. Biasa, ada suami dan juga kedua anaknya. Yeni, selamat pagi. Kamu masak apa nih? Wangi banget masakan kamu. Ucapnya sambil mengendus-ngendus masakanku. Mbak lihat aja sendirilah, jawabku malas. Ih, ketus banget kamu, Yen. Wah, udah mau matang nih. Kelihatannya lezat, sambungnya. Sambil mengibaskan tangan ke arah hidungnya, supaya bisa menghirup aroma masakanku lebih banyak. Mbak mau sarapan ke sini? Tanyaku basa-basi, padahal sudah tahu lah aku jawabannya. Ya iyalah, jawabnya santai. Kalau gitu bantuin aku dong susunin piring sama bantuin ini, taruh di atas meja. Kataku meminta tolong. Aduh, kamu ini gimana sih, Yen? Aku kan tamu di sini. Masa disuruh ikut menyajikan makanan? Kamu gimana sih sebagai tuan rumah? Protesnya. Mbak, jadi Mbak itu masih mau dianggap tamu ya? Emang ada ya? Tamu yang jam 6 pagi sudah datang ke rumah orang. Terus datang-datang minta sarapan lagi. Aku rasa nggak ada sih Mbak tamu normal yang seperti itu. Kecuali tamunya nggak normal sih, sindirku. Yeni, apa maksud kamu bilang kayak gitu? Kamu ngatain keluargaku nggak normal? Protesnya keras. Ya, kalau merasa sih syukur. Kalau nggak sih ya udah. Jawabku tak peduli. Hah kamu ini Yen, awas aja ya, aku bilangin ibu. Ancamnya seperti biasa. Sana deh bilangin, gak takut aku, tantangku. Tapi untungnya kedua keponakanku itu masih punya hati nurani. Mereka memang belum besar. Yang pertama anak Mbak Reni itu masih kelas 4 SD, yang kedua kelas 1. Tapi mereka berbudi pekerti. Sasa dan Sasi membantuku mengambil piring dan diletakkannya di meja dengan rapi. Tante, maafin mama ya, biar Sasa sama Sasi aja yang bantuin, ucap Sasa. Ya ampun, lucunya keponakan tante ini. Terima kasih ya, hati-hati ya nak. Nanti kalau piringnya jatuh kamu dimarahin nenek. Ucapku memperingatkan, karena memang yang berkuasa di rumah ini adalah sang ratunya, yaitu ibu mertuaku. Satu kesalahan kecil saja yang terjadi, dia bisa marah besar. Makanya di rumah ini aku selalu berhati-hati. Dan sayangnya sang ratu itu punya anak kesayangan yang salah, yaitu Mbak Reni. Pantaslah Mbak Reni selalu berani minta sarapan sepagi ini. Yaitu, siapa lagi dekengannya kalau bukan ibu mertua. Kalau nggak punya backingan, mana beranilah ke sini dia. Karena aku dan dia itu seperti kucing dan anjing nggak pernah akur. Akhirnya selesai juga menyiapkan sarapan keluarga. Untung pengeluaran di rumah ini gak pakai uang suamiku. Batinku merasa beruntung. Ya, untungnya lah. Uang makan di rumah ini ibu mertua semua yang menanggungnya. Ya, mungkin dia sadar diri kalau anak pertamanya masih suka numpang makan di sini. Kalian jangan pikir ya, cuma numpang makan sarapan pagi. Enggak, makan siang bahkan makan malam pun juga. Kalau makan siang sih emang jarang karena mereka berdua bekerja kan, dapat makan siang dari kantor atau mereka beli sendiri di luar. Tapi kalau makan pagi dan malam,
Sudah jadi rutinitas wajib mereka. Jam 7 pagi akhirnya semua sudah kumpul di meja makan. Seperti biasa, yang ada di kepala meja tentu saja nyonya rumah yaitu ibu mertua. Sedangkan Dayang yang ditugaskan untuk mengambilkan nasi serta lauk pauknya adalah aku menantu bungsunya. Aku sih nggak masalah ya, aku juga tidak merasa menjadi pembantu di sini. Meskipun ibu mertuaku berlebihan menyayangi Mbak Reni dan keluarganya, tapi dia juga menyayangi aku. Memang caranya saja yang sedikit berbeda. Sedikit apa banyak ya? Coba deh nanti kalian nilai sendiri. Setelah Nyonya selesai mengambil makanan, barulah anggota keluarga yang lain. Kami semua sarapan dengan hikmat, kecuali Mbak Reni. Dia itu suka komen. Ya ampun Yen, ini keasinan tahu nggak sih telurnya? Besok dikurangin ya garamnya. Kurang enak nih jadinya. Bikin nggak selera aja, katanya. Tapi, dia sudah nambah nasi 2 centong. Terus nambah telurnya udah habis 3 butir. Oh, jadi nggak selera ya mbak? Ya udah sih kalau nggak selera jangan nambah terus, sindirku. Eh, kamu ya? Dikasih kritikan bukannya sadar diri, malah nyindir aku pula. Katanya tak terima. Ya gimana, katanya nggak enak. Tapi udah nambah berkali-kali, mana habis telurnya paling banyak lagi. Ingat loh mbak, ini lagi sarapan, bukan makan siang atau makan malam. Sindirku lagi. Sudah-sudah, jangan ribut, tegur ibu mertua atau nyonya rumah. Maaf bu, kataku. Reni, kamu itu makan tinggal makan loh, gak usah banyak protes. Kasihan Yeni sudah masak dari pagi. Kalau kamu kurang suka, ya makan secukupnya. Gak usah kemaruk seperti itu, tegur ibu mertua ke anak sayangannya. Aku langsung membatin. Kok tumben? Pikirku. Akhirnya Mbak Reni diam. Ia tidak ngoceh lagi dan menghabiskan makanannya. Memang, tubuh iparku itu agak gempal. Ya, nggak berani deh ngomong dia gendut. Gempal sama gendut sama nggak sih? Maaflah ya Mbak Reni, jangan baper. Oke deh, aku ralat. Tubuh Mbak Reni itu agak berisi, jadi wajarlah kalau dia makannya banyak. Selesai sarapan lagi-lagi seperti biasa. Semua piring kotor ditinggalkan. Kadang Sasa dan Sasi kalau masih ada waktu dia membantu meletakkannya di wastafel cuci piring. Tapi karena hari ini orang tuanya takut terlambat ke kantor, jadi mereka nggak sempat membantuku. Tapi kalian jangan salah, mereka minta maaf kok tadi dan aku sudah memaafkannya. Kalau aku sih mikirnya paling orang tuanya aja yang nggak ngizinin anaknya buat bantu aku. Tapi ya sudahlah. Kubereskan semua piring kotor yang ada di meja makan. Kuletakkan dulu di wastafel. Karena aku akan mengantar suamiku sampai ke depan pintu. Sayang, aku berangkat dulu ya. Kamu hati-hati di rumah. Mas titip ibu ya. Ucap Mas Angga. Kata yang selalu dia ucapkan sebelum pergi. Iya mas, kamu juga hati-hati ya. Jangan lupa makan siang, ucapku. Iya sayang. Kemudian aku mencium tangannya lalu dia mencium keningku. Tak lupa Mas Angga sudah berpamitan dengan ibunya. Setahun menikah dengan Mas Angga membuatku sedikit banyak sudah tahu kebiasaan orang-orang di sini, termasuk kebiasaan ibu mertua. Ya, aku dan suamiku belum dikaruniai anak, meskipun sudah setahun menikah. Tapi untungnya ya, mertuaku meskipun agak cerewet gitu, tapi dia nggak mempermasalahkan soal anak. Karena dengar-dengar, Mbak Reni itu dulu lahir juga agak lama. Oh, aku jadi terpikir, mungkin itu ya salah satu alasan kenapa ibu mertua begitu menyayangi Mbak Reni meskipun dia seperti itu, karena mungkin dulu untuk mendapatkan Mbak Reni itu susah. Yeni, panggil ibu mertuaku dengan nada yang lembut. Iya bu, ada apa? Tanyaku. Kamu mau cuci piring ya? Tanya ibu mertua. Iya bu, kenapa bu? Cuci piringnya nanti aja ya. Kamu temenin ibu dulu ke pasar. Ibu mau belanja. Ibu lihat kulkas sudah banyak yang kosong itu. Katanya. Oh ya udah bu, kalau gitu aku siap-siap dulu ya bu. Izinku. Iya, jangan lama-lama ya. Dengan gerakan secepat kilat, aku siap-siap. Bukan siap-siap yang macam-macam sih. Aku juga nggak makeup. Aku cuma pakai sunscreen dan memakai hijab. Ayo bu, aku udah siap. Kata aku semangat. Oh, ya udah ayo. Nah gitu dong kalau siap-siap tuh cepet, jangan lelet.
ucap Doro Rahmi. "Nggih Doro," kataku sengaja menggodanya. "Ah, kamu ini apa-apaan sih? Ayo cepat." Nadanya memang terdengar kesal, tapi dia tertawa. Itu artinya dia terhibur. Ya, meski aku belum bisa mengakrabkan diri yang gimana-gimana, tapi aku berusaha. Aku ingin jadi seperti menantu dan mertua yang akrab gitu loh. Jadi nyaman kan kalau tinggal serumah. Aku dan ibu mertua alias Ndoro Rahmi mengendari motor Matic Beat yang udah entah berapa tahun usianya. Ya, gimana enggak, warnanya udah pudar, spion tinggal satu. Starternya kadang hidup, kadang enggak. Curiganya sih motor ini diganti olinya setahun sekali atau nunggu motornya mati baru diganti. Ah, entahlah, karena ini memang motor milik Ndoro Rahmi. Jadi aku nggak berani memberi saran atau mengotak-ngatik. Takut salah nanti malah kena semprot. Ya nih, itu beli kolnya 2 kilo ya. Timunnya 1 kilo, tomat juga 1 kilo. Titah Ndoro Rahmi menunjuk sayuran yang ingin dia beli. Baik Bu, jawabku. Aku memilih sayuran dengan kualitas terbaik menurutku. Tapi kadang ya masih juga salah menurut Ndoro Rahmi. Ya nih, itu tomatnya agak sedikit penyok. Ganti yang lain, katanya. Tapi setelah kuperhatikan, dikit banget yang penyok. Kelihatan aja mata tua itu, batinku. Iya Bu, maaf gak kelihatan. Aku langsung menggantinya dengan yang lebih baik. Setelah puas memilih sayur yang cukup banyak, dan kalau udah dikresekin, sekresek besar ini mah, aku sampai keberatan bawanya. Kini kami beralih ke perbawangan dan percabayan. Cabai rawitnya ambil setengah kilo, cabai merahnya juga setengah kilo, bawang merah sekilo, bawang putih setengah kilo, katanya. Lagi-lagi memerintah. Kalau dia, ya tugasnya cuma membayar saja setelah ditotal sama penjualnya. Urusan memilih ya aku, sama bawa belanjaan ya aku. Ini ibu mertuaku sayang sama aku atau enggak ya menurut kalian? Tapi ya udahlah, yang penting untuk kebutuhan semua ini aku nggak perlu keluar uang. Setelah percabayan dan perbawangan selesai, lanjut ke perlauk-laukan. Pertama, ibu mertua menyuruhku mengambil ayam potong sebanyak 3 ekor. Ya harus banyak dong, karena anak kesayangannya kan makannya banyak. Lanjut ke ikan, ada ikan kembung 1 kilo, ikan serenya juga 1 kilo. Lanjut ke ikan tawar. Ndoro Rahmi memerintah untuk membeli ikan gurame 2 kilo, ikan nila 2 kilo, dan juga ikan patin yang 1 kilo. Kalau kalian tanya beli sebanyak itu habisnya berapa hari? Palingan sih cuma seminggu. Iya, itu untuk makan 7 orang. Selesai belanja, kami langsung pulang. Tapi sesampainya di parkiran setelah semua belanjaan aku susun di depan, dan ada sebagian yang dibawa oleh ibu mertua, motor metik kesayangan Doro Rahmi ini malah nggak mau hidup. Sudah ku starter berkali-kali juga nggak mau hidup. Alamat ngengkol deh. Mudah-mudahan diengkol sekali hidup, harapku dalam hati. Ayo Yen, cepat diengkol. Ibu udah capek ini. Keluh ibu mertua. Nggih Ndoro, kataku. Tapi nada kali ini bukan nada menggoda seperti biasa, tapi kesal dan capek. Ya gimana enggak? Udah capek, panas, motornya rewel pula. Dan kalian tahu nggak cuma sekali aku ngengkol sampai 5 kali baru hidup. Untung aku masih punya kesabaran. Setelah motor menyala, cus kami langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah tentu tidak bisa langsung istirahat. Semua belanjaan ini harus cepat dibereskan, kalau enggak bisa busuk nanti ikan dan juga lauk-lauk yang lain. Sebelumnya aku mau bersihkan wastafel dulu, piring kotor tadi kan belum aku cuci. Selesai itu barulah aku membersihkan sayuran dan juga semua lauk pauk. Kalau kalian tanya Ndoro Rahmi di mana, ya sudah pasti duduk di depan TV sambil makan cemilan. Aku ya di dapur bersihkan seorang diri. Tapi ya udah, sabar. Ya nih, kamu pesan bakso aja ya, gak usah masak makan siang. Nanti aja masaknya untuk makan malam. Tiba-tiba Ndoro Rahmi datang ke dapur dan mengatakan kalimat seperti itu. Kalimat yang sangat aku tunggu. Baik Nyonya, kataku dengan ceria. Aku langsung mengambil ponsel dan memesan 2 bungkus bakso. Tak lama pesananku pun datang. Jangan kalian tanya siapa yang bayar, ya pasti Ndoro Rahmi.
Pasti kalian bertanya-tanya, Doro Rahmi punya kerjaan apa? Atau punya usaha apa? Kok duitnya banyak? Bisa belanja mingguan sebanyak itu? Dan bisa jajan seenaknya? Mertuaku itu punya sawah. Sawahnya cukup luas di kampung ini, 2 hektar. Makanya, duitnya kayak nggak habis-habis. Dia juga punya penggilingan padi yang selalu beroperasi, jadi duit otomatis mengalir setiap hari. Ya, beliau memang berprinsip, bahkan sebelum menikah juga sudah dibilang ke aku. Kalau beliau masih ada, sawah itu akan tetap dikelola oleh beliau sampai beliau nggak ada. Jadi, meskipun anak-anaknya sudah menikah semua, beliau tidak akan memberikan sawah itu kepada salah satu atau dibagi dua. Tapi urusan makan memang beliau yang akan menanggung, kecuali kebutuhan yang lain. Itu juga salah satu alasan kenapa Mbak Reni meskipun biaya makannya masih ditanggung tapi pisah rumah. Karena beliau tidak mau pusing soal urusan yang lain. Kalau soal makan, nggak masalah. Akhirnya malam pun tiba. Sore tadi aku sudah masak sayur sop dan juga goreng tempe. Nggak lupa sama sambalnya. Menu simpel tapi enak banget kalau dimakan malam-malam, apalagi cuacanya agak dingin. Dan sudah pasti keluarga Mbak Reni gak akan pernah ketinggalan. Dan malam ini aku sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuknya. Sengaja, sayur sup sudah kuletakkan di mangkuk masing-masing. Tidak aku letakkan di wadah saji seperti biasa. Tujuannya satu, aku ingin memberi pelajaran sedikit saja ke kakak ipar kesayanganku itu. Supaya dia nggak banyak komen. Atau dia bertobat lah. Yen, tumben masakanmu enak banget malam ini, katanya. Ya emang biasanya masakan Yeni enak, Mbak, timpal Mas Angga. Enggak, biasanya nggak enak. Kadang keasinan, kadang nggak ada rasanya, kadang kepedesan. Tapi ini pas loh sayur sopnya. Puji Mbak Reni. Tumben banget dia memuji masakanku enak, batinku. Aku memilih untuk tidak menanggapi. Sengaja, mangkuk bagian Mbak Reni memang yang paling besar di antara yang lain. Dan sudah dapat kupastikan, pasti dia akan menghabiskan sayur yang ada di mangkuk itu. Mbak Reni sampai nambah nasi 2 kali. Sambal juga dia pakai lumayan banyak. Wah, kalau begini mah bakal ada drama seru nih. Gumamku dalam hati tentunya. Bukan cuma isi supnya saja yang habis, tapi sekalian kuah-kuahnya juga sampai kering di mangkuk. Gak ada yang tersisa. Wah, seger pol masakanmu, Yen. Nah, masak tuh kayak gini yang enak, katanya lagi. Iya, Mbak. Terima kasih ya pujiannya, kataku. Tapi beberapa menit kemudian, aduh, kok perutku tiba-tiba sakit ya, ucap Mbak Reni. Akhirnya, obat pencahar yang aku masukkan sedikit tadi sudah memberi reaksi. Aduh, kenapa ini ya? Mungkin Mbak kekenyangan kali, atau kebanyakan makan sambal, kataku. Sengaja, supaya dia tidak curiga dong. Eits, kalian jangan salah. Suamiku udah tahu kok. Makanya aku berani. Kecuali ibu mertua. Kalau dia sampai tahu aku mengerjai anak sayangannya, pasti dia marah dong sama aku. Mbak Reni pun akhirnya bolak-balik ke kamar mandi. Doro Rahmi yang melihat anak kesayangannya seperti itu tentu saja tidak tega. Ayolah Ren, kita ke puskesmas, beli obat, biar kamu gak bolak-balik kamar mandi, katanya. Iya bu, aku udah gak kuat nih, aku udah capek nongkrong. Aduh gak betah banget, keluh Mbak Reni. Akhirnya, suaminya Mbak Reni, Mas Dito mengantarkan istrinya itu ke puskesmas. Tentu saja ibu mertuaku ikut menemani, yang mengantar Mas Angga. Kalau aku menjaga keponakanku di rumah. Sakit apa Mbak Reni mas? Tanyaku pada Mas Angga yang baru datang. Kata bidannya sih gara-gara Mbak Reni salah makan. Bisa jadi karena makan kebanyakan dan juga makan sambalnya terlalu banyak. Jawab Mas Angga. Tuh kan Mbak, bener kataku. Jangan makan terlalu banyak. Tadi Mbak juga makan sambalnya banyak banget kan? Ucapku menambahi. Iya, mungkin sih, tapi ya udahlah. Aduh, mudah-mudahan obatnya cepat bereaksi. Tapi belum sempat Mbak Reni duduk untuk beristirahat. Dia sudah kembali lagi ke kamar mandi dengan terbirit-birit. Lucu, tapi aku nggak boleh ketawa. Kalau sampai aku ketawa, bisa kena jitak sama Ibu Rahmi. Untung saja, obat pencahar yang aku masukkan
tidak terdeteksi oleh bidan. Akhirnya setelah 10 kali lebih Mbak Reni bolak-balik ke kamar mandi, ia bisa beristirahat setelah meminum obat. Bahkan malam ini dia sudah minta izin dari kantor, besok tidak masuk kerja. Saking khawatirnya Bu Rahmi, ia menyuruh anak sayangannya itu untuk tidur di rumahnya malam ini. Tidur di sini aja, Ren, biar ibu bisa pantau kondisimu, kata Doro Rahmi. Iya deh Bu, aku juga nggak kuat nih mau pulang. Lemes banget. Aduh, alamat nih. Kalau dia butuh apa-apa, pasti manggilnya aku. Mudah-mudahan tengah malam nanti dia nggak menyusahkan, batinku. Untunglah, Mbak Reni malam itu bisa tidur dengan nyenyak, jadi dia tidak mengganggu istirahatku. Besok paginya, aku masak sarapan seperti biasa. Kali ini buat nasi goreng dengan topping lengkap. Ada pete, suiran ayam, telur dadar, timun dan juga tomat. Gak lupa sama acarnya juga. Wah, enak banget ini menu sarapannya, ucap Mbak Reni. Meskipun tadi malam dia sudah lemas karena bolak-balik ke kamar mandi, tapi paginya lihat makanan yang lezat, langsung tergoda lagi. Ingat Mbak, jangan makan banyak-banyak, nanti sakit perut lagi loh, kata Mas Angga mengingatkan. Walah iya ya, ya udahlah, aku makannya dikit aja. Kalau biasanya menu nasi goreng Mbak Reni bisa menghabiskan 4 centong, pagi ini dia hanya mengambil 1,5 centong. Ia lebih banyak makan lalapan dan juga telur dadarnya. Ya itu lebih baiklah, tidak terlihat rakus seperti hari-hari biasanya. Gimana Ren? Apakah keadaanmu sudah lebih baik? Tanya Doro Rahmi. Udah lebih baik sih Bu, jawabnya. Iya Ren, kamu jangan makan terlalu banyak deh. Mungkin faktor usia juga. Kamu kan sudah 30 tahunan. Kamu kalau bisa juga diet Ren. Kasihan itu badan kamu. Nanti kalau sakit lebih parah daripada ini gimana? Ucap Bu Rahmi mengingatkan anak kesayangannya. Iya Bu, aku juga takut sih. Tapi gimana ya Bu? Kalau lihat makanan enak seperti ini, aku nggak bisa tahan. Jawabnya. Oh, ya udah Yen. Mulai sekarang, kamu masaknya yang nggak Reni suka. Jadi dia nggak tergoda buat makan banyak. Ucap nyonya rumah kepadaku. Wah, seneng banget aku kalau kayak gini. Biasanya kan ibu mertua selalu mengingatkan aku, Yen, masak ya kesukaan mbakmu. Pasti dia senang kalau dimasakin itu. Yen masak ini ya, ini sukaan mbakmu. Yen masak itu favorit mbakmu. Begitu terus setiap hari. Oh, baik Nyonya. Yeni akan masak sesuai dengan selera Yeni, selera ibu, atau selera Mas Angga. Atau mungkin selera Mas Dito, tapi aku kurang paham selera Mas Dito apa. Atau mungkin selera anak-anak aja, biar Mbak Reni nggak tergoda buat makan banyak, ucapku. Ayah, terserah kamu deh. Yang penting jangan makanan kesukaan Reni ya, kata ibu mertua lagi. Aku pun mengangguk setuju. Akhirnya untuk makan siang, aku masak mie ayam. Aku tahu Mbak Reni paling tidak suka mie ayam. Entah mengapa, orang berisi seperti dia tidak suka makan mie ayam. Tapi kalau bakso dia suka banget. Tapi namanya selera orang ya beda-beda. Siang itu aku masak mie ayam. Semuanya pada suka, kecuali Mbak Reni. Dia hanya makan pakai nasi dan juga telur dadar. Porsinya pun sedikit. Ya, hitung-hitung aku membantunya diet lah. Dan waktu makan malam pun tiba. Malam ini, aku masak sayur capcay dan juga ikan goreng. Ini sih Mbak Reni masih suka. Tapi karena dia trauma dengan bolak-balik ke kamar mandi, akhirnya dia hanya makan sedikit. Nah gitu dong Ren, kamu bisa kontrol diri. Kalau begini terus, kamu bisa cepat kurus, kata ibu. Sementara itu di bawah meja, kakiku menyenggol kaki Mas Angga. Akhirnya secara diam-diam, kami saling lirik dan tersenyum. Mudah-mudahan sih ini bisa kasih efek cerah, batinku. Lalu cerita melompat ke beberapa waktu kemudian. Keadaan masih seperti biasa. Mbak Reni dan keluarganya selalu datang untuk sarapan dan makan malam. Kalau anak-anaknya sih emang gak pernah makan siang di sini. Kan di sekolah dapat MBG. Ngomong-ngomong MBG, anak-anak bunda udah dapat MBG semua belum bun? Sudah merata belum maksudnya? Atau masih ada yang belum dapat MBG? Boleh dong tulis di kolom komentar ya.
Iya nih, kamu tahu nggak? Berat badanku turun 5 kilo loh, kata Mbak Reni pagi itu. Padahal dia baru datang. Tapi kali ini raut wajahnya beda, tidak seperti biasanya. Apa Mbak? Turun 5 kilo? Baru beberapa bulan? Tanya aku tidak percaya. Iya Yen, aku seneng banget. Pokoknya kamu jangan masak yang enak-enak ya buat aku. Kamu masak aja deh kesukaan keluarga yang lain. Aku mau kurus. Ternyata kurus enak ya. Jalan jadi lebih ringan, ucapnya. Aku menahan tawa, tapi aku juga mengucapkan selamat untuk Mbak Reni. Wah, selamat ya Mbak. Aku ikut seneng. Oke deh Mbak, siap laksanakan. Senangnya kalau masak sesuai dengan kesukaanku begini. Ya aku bisa nanya dong selera orang lain, gak cuma nurutin seleranya Mbak Reni aja. Kadang aku tanya ibu mertua hari ini pengen makan apa. Aku kadang tanya Mas Angga hari ini pengennya apa. Kadang aku juga tanya Mas iparku itu, Mas Dito, dia lagi pengen makan apa. Inilah kali pertama selama aku menikah dengan Mas Angga, masak tidak harus menuruti selera Mbak Reni. Rasanya benar-benar menyenangkan. Dan akhir-akhir ini keseringan dari mereka menyerahkan semuanya padaku. Terserah kamu aja dek mau masak apa. Terserah kamu aja Yen mau masak apa. Terserah kamu aja sayang mau masak apa. Begitulah kata-kata mereka. Seneng banget aku. Jadi aku bisa bereksperimen. Jadi aku bisa coba resep baru di YouTube sehingga aku tidak bosan makan yang itu-itu saja. Dan aku juga bersyukur bukan hanya kebiasaan makan Mbak Reni yang berubah, tapi dia juga mau bantu aku cuci piring loh. Seperti pagi ini. Aku sih nggak percaya ya. Aku sampai mencubit lenganku sendiri karena tidak percaya dengan pemandangan yang ada. Loh, tumben banget Mbak bantuin aku. Nggak langsung berangkat kerja aja. Tanyaku heran. Nggak lah Yen, Mbak ngerasa kasihan sama kamu. Kamu udah masak buat anak-anakku, buat suamiku. Tapi masa bantuin cuci piring kamu aja aku nggak mau. Aku ngerasa malu. Mbak bantuin ya Yen. Maafin Mbak, karena selama ini Mbak keterlaluan. Ucapnya. Apa? Mbak minta maaf? Mbak merasa bersalah? Aku bertanya lagi, masih tidak percaya. Iya Yen, Mbak minta maaf ya sekali lagi, jawabnya. Lagi-lagi aku mencubit lenganku. Takutnya aku hanya mimpi. Nanti kalau jatuh kan sakit. Enggak loh Yen, kamu gak mimpi, gak usah nyubit lenganmu terus, katanya. Aku pun hanya nyengir. Lalu saat kami mencuci piring bersama, aku bertanya pada Mbak Reni. Mbak kok tiba-tiba berubah seperti ini? Ada apa Mbak? Habis kesambet setan kah? Tanya aku. Enak aja kesambet setan. Gak tahu ya Yen, semenjak badanku agak kurusan, aku ngerasa suka beraktivitas. Di rumah juga sekarang aku yang bersih-bersih. Biasanya juga Mas Dito yang bersihin rumah. Dan setelah aku baca-baca ya di artikel, kalau aku banyak gerak, aku bisa lebih cepat kurus. Makanya deh, aku lebih suka sekarang beberes rumah. Dan aku juga mau bantuin kamu cuci piring. Ya setidaknya aku meringankan sedikit bebanmu ya kan? Karena kamu udah baik sama keluargaku. Jawabnya. Oh begitu ya mbak. Syukurlah. Aku ikut seneng loh mbak dengernya. Semoga nggak berubah kayak dulu lagi ya. Kudaku. Kami pun tertawa bersama. Cerita ini memang tidak terlalu berat seperti biasa ya bun. Tapi tetap bermakna. Terkadang kita bisa loh memberi sedikit pelajaran kepada orang lain. Ya supaya orang itu paham. Namanya juga pelajaran kan. Untuk dipahami. Bukan cuma untuk didengar dan dilewatkan begitu saja. Semoga kisah ini bisa menghibur dan bisa bikin ketawa ya bun. Dan kalau bunda-bunda punya cerita yang ingin dibagikan, bisa kirim ceritanya ke email yang ada di video ini ya. Terima kasih bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.